Kenapa saya ikut guru penggerak? Yang pastinya yang pertama saya ikut ini karena coba keluar dari zona nyaman, Pak. Selama 6 bulan saya digembleng menjadi guru penggerak, tapi saya khawatir begini, siswa saya begitu nyaman di kelas sehingga dia nggak mau naik kelas 5. Tadinya saya adalah guru yang penghukum. Ya, oke. Ya, karena GP saya Itu semuanya bergerak. Kok beda ini di guru penggerak? Apa sih yang bergerak di guru penggerak itu? Bapak Ibu sekalian, manusia pembelajar sepanjang hayat hari ini. Dan ini juga bagian dari bagaimana kita mau meng-capture, menangkap pembelajaran yang sudah ada. Baik sebagai guru penggerak maupun kepala sekolah yang diangkat, dipercayakan dari guru penggerak. Karena kita mau belajar bersama, saya berharap masing-masing kita atau siapa nanti yang mau cerita, ada pembelajaran seperti apakah yang istimewa, baik sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin pembelajar, maupun sebagai guru penggerak yang mendorong proses pembelajaran yang ada saat ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Jika ditanya apa pengalaman ataupun apa hal baru yang kami terapkan di sekolah sebagai kepala sekolah yang backgroundnya atau basicnya sebelumnya mendapatkan pendidikan guru penggerak, itulah dalam pengembangan di sekolah yang saya masih tanamkan sampai sekarang. Itu di setiap hal di sekolah itu bukan suara dari kepala sekolah. Itu yang intinya setiap program yang akan dijalankan. Mungkin kalau kita tanya dari murid, siswa, kalau kami di SD kan lumayan agak sulit. Namun kesehariannya mereka dengan wali kelas masing-masing. Jadi informasi dari wali kelasnya itulah yang kita rangkum bersama menjadi sebuah langkah dalam perubahan di sekolah. Kalau pengalaman di sekolah kami itu kebetulan untuk rapor pendidikan di literasi numerasi itu masih kurang. Mulai dari sekarang itu sudah mulai kami jalin. Kebetulan kami juga pernah mendapatkan tentang pemahaman tentang literasi. Itu yang kami kuatkan sama-sama di sekolah dengan kami kepala sekolah dan guru-guru di sana. Jadi satukan visi dulu, semua sepakat apa yang harus kita bangun, bukan ide kepala sekolah, bukan cuma satu orang guru, tapi bersama itu dalam komunitas di sekolah. Itu yang paling terasa. Kita diarahkan jangan sendiri, tapi bersama-sama, sehingga kepemilikan program itu bisa dimiliki bersama untuk dijalankan. Itu ya. Suasananya jadi berubah seperti apa kalau boleh tahu? Yang paling terasa itu yang paling ini sebelumnya di sekolah itu yang saya amati, mereka seperti tidak ada pengarah di saat mau belajar. Misalnya guru-gurunya terkesan masih sendiri-sendiri, tempat bertanya pun kebetulan kami bukan dikatakan pedalaman juga tidak, tapi gurunya terkesan tidak terbuka terhadap, tidak mendapat akses keluar. Dengan adanya kami, saya juga mengajak, kebetulan ada pengawas juga dari guru penggerak, jadi mencoba menanamkan, oh ini kita belajar, padahal paling dasar, sampai kami sampai mengarahkan bagaimana belajar di PMM itu juga dari dasar kami belajar sama-sama di situ. Jadi memang mereka selama ini ingin belajar, itu yang aset yang paling saya rasakan dari mereka ingin belajar, cuma pemandunya nggak ada selama ini. Jadi di situ kami belajar, perlahan-lahan baru kami tentukan apa materi yang memang prioritas untuk kita pelajari sama-sama. Itu yang paling terasa. Ada rasa lelah nggak, Pak? Rasa lelah mungkin jujur ada mungkin. Cuman kembali lagi kepada amanat yang kita emban, karena selain kami menjadi bertugas sekolah, sebelumnya di awal-awal menjadi kepala sekolah itu selama 6 bulan kami juga masih sebagai PP, sebagai pengajar praktik. Jadi bolak-balik benar meriah kemari, kemudian juga di sekolah kadang-kadang sampai seminggu kan kami nggak bertugas karena harus bolak-balik. Jadi kalau rasa lelah ada pasti, itu sebagai manusiawi ya, naluriah. Tapi kembali lagi kepada niat awal, mari sama dengan adanya mereka, dengan tujuan kita di awal itu sebagai penyemangat gitu. Makasih kehadirannya. Sama-sama. Boleh cerita kok bisa gabung dengan guru penggerak, Bu? Oh ya,
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan, saya Siti Sarah Mutia dari UPTD SMP Negeri 4 Pedada. Alhamdulillah saya guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah juga saya PP angkatan 11, insyaallah. Kenapa saya ikut guru penggerak? Yang pastinya yang pertama saya ikut ini karena coba keluar dari zona nyaman, Pak. Nah, di SMP 4 Pedada itu kami sekolahnya di gunung, Pak. Nah, sekolah kami itu nggak ada perumahan, nggak ada, memang di atas gunung. Jadi untuk ke sana pun kita taruh parkir kendaraannya di bawah, terus kita jalan kaki ke atas gitu. Tapi alhamdulillahnya udah ada rabat beton, jadi kita udah bisa naikin kendaraan kita sekarang. Nah, jadi nyaman banget Pak di situ karena pengawas nggak pernah datang, jarang datang. Kalau pengawas sekolah ada datang, tapi kalau pengawas apa lah gitu ya, abis itu dinas jarang. Ketakutan yang berlebihan terhadap pemeriksaan ini, pemeriksaan itu segala macam gitu. Jadi nyaman sekali, enak sekali. Cuman saat kita lihat sekolah-sekolah di kota, kok mereka udah mulai ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, apalagi ada bos kinerja yang besar biayanya itu kan. Kami kan kepengen juga gitu, walaupun kami di gunung, kami juga mau lah kayak sekolah di kota gitu. Jadi karena untuk sekolah penggerak udah nggak bisa lagi, jadi saya cobalah untuk ikut guru penggerak. Nah, setelah saya ikut tes segala macam, alhamdulillahnya lulus gitu kan. Jadi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, saya inginnya siswa-siswa saya itu kan ya kayak cerita tadi, kita tuh di gunung nggak ada yang kenal gitu. Jadi paling enggak, walaupun mereka itu nggak tahu bagaimana dibirin, karena siswa kami itu kadang Suzuya aja nggak tahu mereka Pak. Nah, walaupun mungkin bukan daerah tertinggal gitu ya, tapi ya dengan segala kondisi itu. Jadi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, anak-anak kan biasanya dia belajarnya apalagi matematika Pak. Saya ngajarnya matematika. Kalau udah pelajaran matematika, jangankan siswa ya, mungkin teman-teman di sini juga masih takut gitu sama perkalian, pembagian segala macam. Nah, jadi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, ternyata kayak yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya itu siswa itu dia identik dengan bermain. Nah, jadi saya ubahlah pembelajaran matematika yang biasanya ini tulis nih, ini rumus luas permukaan begini, luas ini begini. Nah, saya ganti dengan bermain. Jadi anak-anak yang belum bisa berhitung, tambah kurang kali bagi itu masih kurang di sekolah saya. Jadi saya pakai Uno Block. Permainan anak-anak memang dia ada angka-angkanya. Nah, kalau bermain begitu mereka suka. Jadi setiap melempar dadu, saya tinggal bilang, coba kalian tambah dadu itu. Oh, 6 tambah 4 sekian. Pilih Uno Block itu yang 10 gitu, keluar, bisa. Nah, jadi atau misalnya kami ada lab, tapi labnya enggak berfungsi karena ya seperti itu. Jadi dengan saya mengikuti guru penggerak ini, saya masukkanlah anak-anak ke lab. Saya perkenalkan ke mereka. Habis itu saya bilang bahwa matematika itu tidak melulu tentang operasi, penyembelihan, pengurangan dan sebagainya. Tapi kita bisa menggunakan aplikasi. Misal ada materi geometri transformasi. Nah, geometri transformasi ini nggak perlu kalian selesaikan dengan rumus translasi ini itu. Tinggal masukkan ke aplikasi GeoGebra, selesai. Nah, jadi dengan seperti itu mereka jadi antusias untuk belajar. Sampai mereka, Bu, nggak masuk Bu, kita hari ini nggak belajar Bu. Nah gitu. Jadi dengan sendirinya sembari saya mengikuti guru penggerak, saya belajar kembali bagaimana kayak quantum teaching gitu. Jadi kita ajak si siswa masuk ke dunia kita, terus jika mereka sudah terbiasa dengan dunia kita hempaskan mereka ke dunia mereka kembali. Nah, mungkin seperti itu. Jadi manfaat yang saya dapatkan selama saya mengikuti guru penggerak ini, bahwa saya sebagai pemimpin pembelajaran itu ya bagaimana cara saya mengakomodir isi yang ada di dalam kelas. Bagaimana kami menciptakan dunia kami sendiri di dalam kelas dengan cara bermain, dengan cara ya pokoknya bagaimana yang orang itu mau gitu. Walaupun misalnya kita tetap melaksanakan asesmen, misalnya kayak minat mereka seperti apa, bakat mereka seperti itu kan secara umum. Tapi saya menjadi guru penggerak karena saya ingin memanfaatkan ilmu dari guru penggerak itu
ke si siswa ini. Karena kan kalau misalnya kita udah ngomongin sekolah, udah ngomongin lingkungan sekolah itu udah lebih luas. Tapi guru penggerak itu kan basicnya di dalam kelas. Bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran yang ada di dalam kelas itu. Nah, jadi walaupun mungkin belum 100%, tapi saya merasa sudah 80% apa yang pernah saya dapatkan di dalam guru penggerak ini saya aplikasikan ke siswa saya, dan siswa saya menerima. Mereka nggak terasa bahwa mereka sedang belajar. Mereka nggak merasa bahwa mereka sedang belajar bagaimana menentukan titik koordinat. Padahal kita cuma suruh lompat sana, lompat sini. Nggak taunya mereka dapat titik koordinat dari keramik-keramik di dalam kelas. Nah, mungkin manfaat yang saya dapatkan dari guru penggerak itu seperti itu, Pak. Berapa lama Bu proses jadi guru penggerak? 6 bulan. 6 bulan. Iya. Apa di situ ada cerita 6 bulan itu? Kan lama itu jadi berproses jadi guru penggerak. Suami, keluarga, sekolah. Kalau Kacau balau kayaknya ya. kalau di itu kan udah pribadi, Pak. Yeah. Tadi kan kita menceritakan bagaimana di sekolah kita, gitu kan. Kalau misalnya di rumah, bagaimana dengan suami, bagaimana dengan anak, ya masih terkontrol, Pak, in control, gitu. Jadi belum ada permasalahan yang signifikan. Nggak kapok, Bu? Nggak sampai melungkop belangong lah, Pak. Nggak kapok, Bu? Belum. Belum ya. Jadi selama 6 bulan itu malah tidak kapok, tapi apa yang dirasakan itu? Malah makin penasaran, Pak. Oke. Makin penasaran karena cuma kan nggak mentok di guru penggerak. Apalagi targetnya fasil, Pak. Kalau bisa instruktur sekalian. Sedap. Baik. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Ya, keluhan yang paling banyak, ketakutan yang paling besar adalah rasa lelah selama apa? Nggak mau guru penggerak, capek. Mungkin apa ada bisa? Kenapa jadi ceritanya berbeda dengan kawan-kawan yang sudah ikut berproses dalam guru penggerak gitu? Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Indra Amsal. Saya sendiri dari sekolah luar biasa, Pak, SLB. Nah, barangkali abang-abang saya, ini kakak-kakak saya semua dengan pendidikan yang berbeda ya, latar belakangnya. Nah, dalam proses guru penggerak ini saya memang sudah lama sekali memantau bagaimana perkembangan guru penggerak. Karena ketika saya melihat di media sosial itu banyak sekali red notice yang menyudutkan guru penggerak dengan caption apa bedanya guru penggerak dengan guru biasa. Nah, dari situ saya dari angkatan pertama di Biren saya sudah mulai mencoba mencari tahu. Kemudian di angkatan 7 saya sudah pernah menulis segala macam, tetapi ketika menekan tombol pendaftaran nggak bisa. Nah, rupanya masa kerja belum cukup. Kemudian di angkatan 9 baru cukup masa kerja, alhamdulillah saya lulus. Kemudian mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, di SLB sendiri ketika kami belajar di guru penggerak, Merdeka Belajar dan sebagainya, itu di SLB sudah pertama sekali diterapkan, misalkan asesmen. Nah, di SLB itu sudah jauh-jauh hari kami mempelajari hal demikian. Jadi untuk mengimplementasikan segala hal itu, saya banyak mendapat pengalaman dan juga wawasan baru dari guru-guru yang di PAUD, kemudian di TK, di SMP dan SD, ada juga dari SMK dan SMA. Agak sedikit berbeda dengan latar belakang pendidikan anak di sekolah kami. Jadi dengan ada kebijakan kurikulum merdeka ini, anak di sekolah kami itu lebih terarah dan lebih terjamin dengan pembelajaran berdiferensiasinya. Kalau dulu kami di SLB itu ada pembelajaran individual namanya. Ketika di guru penggerak kami ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, sehingga dalam kami menghadapi anak-anak luar biasa itu lebih mudah seperti itu. Kemudian jika ditanya bagaimana kelebihan yang saya dapatkan dari sini, yang pertama, alhamdulillah saya mendapatkan relasi. Nah, di sini saya bisa berbagi dengan guru-guru di sekolah lain. Nah, bagaimana perkembangan di sekolah lain? Apa yang bisa saya bawa untuk anak di sekolah kami? Yaitu dari dulu kami pembelajaran untuk anak SLB itu disamaratakan dengan sekolah reguler seperti itu. Jadi pembelajaran di kelasnya itu hampir sama dengan anak SD, SMP. Nah, jadi saya mengubah mindset pembelajaran di situ, Pak. Ketika anak-anak SLB itu disamaratakan, pembelajarannya itu tidak bisa. Nah, makanya kami lebih mengembangkan keterampilan-keterampilan terhadap anak peserta didik kami itu. Nah, dengan pembagian ada 8 macam jenis ketunaan yang ada di SLB, itu memang agak rumit.
Tetapi ketika kami memperoleh pembelajaran, kemudian bimbingan dari PP, dari Pasil, itu saya lebih terbuka lagi pemikiran saya ke depan bagaimana di sekolah SLB ini bisa dimanajerial dengan baik oleh kepala sekolah, kemudian bekerja sama dengan guru penggerak. Karena tenaga di sekolah SLB barangkali BPMP nanti bisa juga menyampaikan dengan siapa gitu relasinya, berkolaborasi supaya di SLB itu guru-guru yang mengajar dari sarjana pendidikan umum agar mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum masuk ke SLB. Bapak berapa bulan prosesnya? Kami guru penggerak kemarin 6 bulan dengan estimasi waktu 9 bulan begitu, karena ada jeda di modul 3 begitu. Jadi lelah Pak? Alhamdulillah lelah, tapi saya menikmatinya Pak. Karena saya memang hobi yang seperti itu, jadi saya senang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya sangat senang sekali berada di sini. Inilah yang menjadi kebanggaan saya menjadi seorang guru penggerak, berdiskusi bersama teman-teman dari sekolah-sekolah lain, kemudian juga bisa berbagi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dari BPMP, dari Banda Aceh, dari provinsi. Saya ingin berbagi pengalaman sedikit tentang guru penggerak. Nama saya Juniman, saya guru kelas 4 di SD Negeri 11 Pesangan. Selama 6 bulan saya digembleng menjadi guru penggerak dalam pembelajaran, saya seolah-olah saya mendapat lampu hijau untuk membuat program yang saya bawa pulang ke sekolah untuk membangkitkan apapun yang bisa kita sajikan untuk anak didik, misalkan mengembangkan literasi dan numerasi mereka. Langsung saya membuat program karena ada beberapa anak didik saya kurang lancar membaca, Bu. Saya buat pojok baca, saya gambar, saya hias, saya cat, saya gambar pohon, saya gambar unta segala macam. Saya setting meja, pinjam meja pustaka, kemudian saya beli ambal, karpet, sehingga anak-anak begitu nyaman duduk di kelas di situ. Saya buat program Pasca Lista Poca. Pagi Sabtu menulis, membaca dan bercerita. 1 jam aja, 1 jam mata pelajaran 35 menit. Kami tiap Sabtu duduk di sana. Ada pelajaran SBDP membuat buku kecil. Siswa begitu senang membuat buku kecil. Di sana mereka bisa menulis. Coba tulis nama kalian, tulis nama apa saja, tulislah di buku kecil kalian itu. Sehingga untuk memantik mereka biar termotivasi untuk belajar membaca, giat membaca dan rajin, saya buat buku saku, Pak. Kemarin anak-anak nuntut, Pak, kapan di print buku sakunya? Udah saya print, saya bawa, Pak ya. Buku saku itu aktornya mereka sendiri. Mereka sendiri sedang latihan membaca bersama saya ini. Saya latih anak didik satu, kamu Asraf jadi tukang foto ya, saya bilang. Saya kasih HP saya, tolong foto Bapak bersama Rahmat gitu. Saya bercerita dengan dia sambil ada teks-teks yang saya sampaikan di sana. Mulai dari bahasa Aceh, tujuan saya nanti dia bisa bertanya lagi kepada guru muloknya. Kan ada muatan lokal bahasa Aceh di sana. Kemudian juga ada bahasa Inggrisnya juga, bahasa Inggris sederhana di kelas 4. Dia juga bisa konsultasi dengan guru bahasa Inggrisnya. Nah, mereka begitu antusias dengan buku saku itu, begitu senang mereka dengan buku saku, sehingga mereka sangat berminat untuk membaca itulah. Nah, itulah yang saya temukan di antara beberapa program yang saya buat, Pak. Di samping lain ada juga seperti program Festival Sikularaya. Itu program itu saya sodorkan ke kepala sekolah agar nanti tiap akhir semester siswa kita perlombakan deh. Misalkan kelas 4, 5, 6 kita lombakan sepak bola. Mereka juga sangat senang di sana. Itu juga menjadi program yang saya bawa dari guru penggerak. Nah, selama saya jadi guru penggerak, seolah-olah itu membuat saya punya lampu hijau untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah. Bu, saya punya program ini loh. Boleh nggak, Bu? Wah, kebetulan kepala sekolah saya saat itu pengajar praktik, Pak. Jadi nyambung sekali waktu saya itu. Oh, boleh, Pak. Sampai saat saya buat pojok baca, dia dukung dengan dana lah, maksudnya untuk mengecek kelas gitu kan, di sudut, di pojok bacanya. Saya merasa bahagia, program kecil saya itu sepertinya berhasil untuk kelas saya, Pak. Nah, mudah-mudahan bisa diadopsi oleh kelas-kelas lain nanti, mungkin juga sekolah-sekolah lain. Harapan saya begitu, mudah-mudahan buku itu part 2, saya ingin buat part 1-nya. Part 1-nya sudah saya rancang, tapi belum saya print out, Pak. Saat saya tunggu mereka di depan pintu gerbang, mereka datang, saya salami tiap paginya. Itu praktik positif yang saya dapat selama guru penggerak. Saya merasa memiliki sekolah itu. Tiap pagi saya merasa malu dengan siswa saya apabila dia duluan yang datang. Jadi saya balik sekarang, saya duluan yang datang, saya nunggu mereka di depan sekolah. Nah, itu praktik baik yang saya dapat dan temukan selama saya di program guru penggerak.
Ini Bapak sudah mendorong, sudah menggerakkan perubahan di sekolah. Iya, di kelas saya. Apa kesan yang Bapak dapat dari kolega sesama pengajar di sekolah? Teman sejawat saya juga tergerak ternyata, Pak. Mereka malu melihat saya. Sudah mulai menghias kelas. Mereka juga menghias dari kelas 1, 2, 3, 5 dan 6. Mereka juga sudah mulai menghiasnya. Jadi, jangan mau ketinggalan dengan Pak Juniman lah gitu kan. Mereka akhirnya menggerakkan juga. Ngecat kelas sudah ada pojok baca. Saya bingkai, saya foto mereka, saya foto dong, foto siswa dan saya tentu ini siswa saya tahun 2023-2024. Saya bingkaikan, saya tempel di pojok kelas. Jadi pojok kelas itu menjadi suasana yang dirindukan oleh siswa saya. Begitu juga dengan teman-teman sejawat yang lain, saya lihat mereka juga sudah mulai tergerak, sudah mulai nggak mau ketinggalan lah, mau kita berias gitu. Mungkin itu pengalaman yang paling berkesan selama saya mengikuti guru penggerak. Kesan pribadi nih setelah melihat ini ada perubahan nih, kayaknya sesuai skenario nih. Apa yang Bapak rasakan? Saya merasa sangat bahagia dengan apa yang saya buat di kelas saya. Tapi saya khawatir begini, siswa saya begitu nyaman di kelas sehingga dia nggak mau naik kelas 5. Allah Akbar. Pak, saya nggak mau naik kelas 5 nih Pak, saya mau di kelas 4 aja bersama Bapak. Nggak enak di kelas 5 sepertinya. Enak. Kita setelah kelas 4, ini kita udah ujian akhir, nanti kita harus naik kelas 5 nak. Harus naik. Nanti adik-adik kita kelas 3 dia akan naik ke kelas 4. Jadi ternyata keakraban yang saya buat mereka nggak mau berpisah, nggak mau naik ke kelas 5. Ini saya khawatirkan juga. Nanti akan saya coba ajarkan mereka, saya kasih pengetahuan-pengetahuan bahwa kita belajar di kelas 4, kita harus bahagia di kelas kita. Satu lagi, mereka lebih ingin hadir cepat di sekolah selama saya buat program seperti ini. Mereka merasa dekat dengan saya. Saya merasa bahagia sekali punya program seperti ini tadi. Jadi berbagi kepada kami dari guru penggerak sampai sekarang ini posisinya saat ini sudah lulus jadi pengawas sekolah. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Nama saya Nur Hasih Pak dari SMK Negeri 1 Biren. Sudah bertugas di SMK sudah 15 tahun. Jadi saya konsentrasi keahliannya di jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan atau teknik konstruksi dan properti. Jadi saya memang guru kejuruan Pak Basic dan sipil gitu. Jadi pengalaman saya selama mengikuti guru penggerak banyak hal yang berubah dalam cara saya mengajar. Karena saya identik siswa saya itu siswa laki-laki. Dan itu segala pembelajaran itu berurusan dengan praktek. Jadi saya angkatan 1 di SMK baru angkatan kami begitu. Sebelumnya tidak ada guru penggerak. Jadi pembelajarannya benar-benar merubah mindset. Tadinya saya adalah guru yang penghukum. Ya, karena GP saya berubah. Gitu. Jadi setelah ada posisi kontrol guru yang harus dilakukan, kami merubah cara pembelajaran kami jadi lebih menyenangkan, alhamdulillah. Dan ada tantangan yang kami hadapi di sekolah bahwa kami sebagai angkatan pertama yang mengikuti GP itu banyak sekali yang untuk apa sih itu? Mau sibuk aja, mau capek aja gitu. Tapi saya sebagai orang yang sudah terbiasa capek, kayaknya udah nggak apa-apa, saya mau tahu apa itu, apa isinya, efeknya kemana. Dan kita sering mendengarkan kalau dari program guru penggerak itu sendiri bahwa targetnya adalah bisa jadi kepala sekolah, itu kan target akhirnya kalau memang ada kesempatan, dan bisa jadi pengawas sekolah. Dan kami selama GP itu mendapat kayak pendapat orang lain sekitar, masa iya sih, masa iya bisa, lihat aja nanti pasti enggak. Banyak itu, dan itu banyak. Itu kami terima lama itu, sampai kami setelah selesai GP dan angkatan selanjutnya sudah mulai pembelajaran. Angkatan keberapa? Angkatan ke-9. Pagi angkatan pertama itu angkatan 9 bulan ya? Angkatan saya angkatan 8, tapi di sekolah kami yang pertama di angkatan 8. Sebelumnya belum ada. Sendirian lagi? Bertiga. Oke, good. Ada kawan. Bertiga itu masih lumayan kuat juga pertahanan gitu kan. Jadi ada omongan bahwa itu tuh nggak mungkin kalau nggak ada orang dalam segala macam. Itu kami terima Bapak. Ini mungkin dari sisi yang lain ya, teman mungkin dari sisi yang berbeda. Kemarin ini setelah kami lolos dari setelah kami ada undangan begitu dari SIM PKB bahwa kami boleh mendaftar karena sudah mencukupi syarat.
Jadi setelah mendaftar sudah komunikasi dengan Pak Ismadi sempat karena kami Capdin Pak. Jadi Capdin kami tanyakan tuknya di mana. Jadi terdaftarlah kami berempat dan akhirnya kami mengikuti UKOM dan lulus mendapatkan sertifikat. Nah ini kemudian akan mematahkan pendapat yang sebelumnya miring kesana kemari bahwa kesempatan di PGP itu untungnya besar. Masalah penempatan itu sudah bukan kuasa kita. Kita serahkan saja. Kalau memang ada kesempatan, memang enggak. Kalau memang tidak ada, kita gas lagi kompetensi kita. Apalagi yang bisa kita kembangkan, gitu Pak. Ibu, tadi ada banyak tantangan, ada banyak mindset yang di luar sebenarnya mindset yang kita ingin dapatkan. Menurut Ibu, pengalaman Ibu kayak mana sih cara supaya tetap kita konsisten nih dalam perjalanan gitu kan gangguan nih. Ada mindset, ada pemikiran. Apa yang Ibu lakukan ini sehingga Ibu tetap konsisten? Saya berasa seperti ini. Apapun yang kita lakukan, kalau memang itu sudah kebijakan pemerintah, kita ada di bawahnya, laksanakan selama efeknya positif. Kan tidak ada satu kebijakan pun yang ingin membuat kita tidak bagus. Iya, masalah kesempatan kemudian kita serahkan kepada pimpinan dan yang berhak mengatur kita dengan kewenangannya. Tadi 15 tahun mengajar. Ibu sudah sampaikan jadi guru seperti apa. Sekarang Ibu sudah jadi guru seperti apa sebenarnya? Sekarang alhamdulillah karena di GP itu yang saya lihat refleksi itu utama. Jadi refleksi itu seperti kita bercermin kita sudah seperti apa gitu. Jadi kalau kita sudah seperti apa, apakah mereka senang dengan kita? Dulu kita tidak tahu Pak, mereka senang yang pokoknya nilainya ada gitu. Gak peduli gitu. Iya. Nah, itu yang saya rasa untuk sendiri Pak. Kalau sekarang saya masuk, mereka senang. Karena apa? Ada yang mereka bisa sampaikan, Ibu kita belajarnya kayak gini ya hari ini, kita berkelompok saja atau kita mau di luar lapangan saja. Jadi mereka lebih, ya kan anak SMA SMK kan lebih lebih bisa kita aja sharing lah, karena mereka sudah punya, Ibu kita analisis video ini, jadi sudah ada ide yang bisa kita terima dan mereka belajar dengan tidak tertekan hanya dengan cara kita. Agaknya semua tadi sudah sampaikan. Ada secara personal, ada secara karakter, mindset Bapak Ibu yang berubah. Terasa ya? Terasa. Itu pribadi. Pribadi banget. Kira-kira kalau Ibu nih apa yang sangat berubah dari Ibu setelah jadi guru penggerak? Kepercayaan diri. IT-nya kami digodok betul. Jadi dari harinya tadinya nggak, ya kalau buat video mungkin terbiasa, tapi kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu itu jadi lebih tertata, jadi percaya diri. Itu saya bilang tadi Pak, bercermin diri apa sih lebihnya di saya, apa kurangnya di saya gitu. Jadi ketika sekarang kita sudah lulus GP, teman-teman yang lain kan merapat Pak. Mereka ingin bertanya, Kak di sana seperti apa? Kak di sana ada diajarin apa? Gitu. Yang mau ya Pak ya, yang mau. Tetapi ada juga circle yang memang tidak mau repot. Ada ya terasa perubahan. Ada. Karakter tadi. Iya betul. Menerima diri sendiri tadi, merubah diri sendiri, melakukan refleksi. Oke. Dalam keseharian, Ibu terasa ada yang berbeda seperti apa nih? Kalau untuk lingkungan sekolah begitu? Ya, lingkungan persahabatan, kawan-kawan selama apa? Relasi networking begitu jauh sekarang, ya. Terbuka luas. Apalagi kalau misalnya SD, SMP yang tadinya kita kan beda ini Pak ya. Kalau dinas PK kabupaten itu kan SD, SMP. Kalau kami kan Capdin. Dengan begini nih kami jadi tahu banyak orang-orang di dinas PK juga jadi temannya sangat banyak, yang kepala sekolah, yang pengawas, yang guru, yang segala macam gitu kan Pak. Jadi pengalamannya bisa kadang-kadang kita sendiri belajar dari teman yang di SD ini seperti apa tantangannya gitu. Artinya Ibu ada dalam ekosistem yang sudah berbeda sekarang. Yang sudah luas kalau itu yang kita mau dengar. Jadi berbeda ya, ternyata tanpa kita sadari aku sudah ekosistemnya begini gitu. Dan sebenarnya ada proteksi, juga ada jaringan itu untuk pengembangan diri dengan sendirinya gitu. Ya. Jadi sebenarnya nggak terasa, tapi sebenarnya kebijakan itu larinya ke situ Ibu. Jadi sampai kepada karakter kita, bagaimana sikap kita di rumah dengan keluarga, dengan sahabat juga
Nanti mudah-mudahan ini yang kita mau konsisten ini berubah. Ini sudah sampai kehidupan sehari-hari loh saya kupas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawardi dari UPTD SD Negeri 1 Jangka. Nah, mungkin di awal-awal kami mengikuti program guru penggerak, kami belum tahu apa-apa dan belum pernah diikuti oleh di BIRIN. Ini baru angkatan pertama walaupun kami di angkatan ketiga. Saya mengikuti guru penggerak itu berawal dari penasaran. Ada 3 kalimat kunci di sana yang memang bagi saya sangat penasaran. Yang pertama, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itu kalimat kunci bagi saya. Apa sih tergerak? Kalau kita definisikan tergerak, itu hanya orang-orang yang mendapat panggilan atau panggilan hati atau panggilan jiwa. Yang kedua, bergerak. Bergerak berarti kita harus dari satu titik ke titik yang lain. Kalau tidak mau bergerak berarti kita tidak akan sampai kemana-mana. Yang ketiga, menggerakkan. Setelah tergerak, bergerak, bagaimana kita bisa menggerakkan? Setidaknya waktu itu saya berpikir bagaimana menggerakkan siswa saya paling minimal atau dalam ruang lingkup kecil di kelas saya dulu. Nah, karena sebelumnya memang saya pada saat menjadi guru mengampu pelajaran PJOK itu semuanya bergerak. Kok beda ini di guru penggerak? Apa sih yang bergerak di guru penggerak itu? Nah, ketika saya dalami, kita pelajari satu persatu modul, ada satu modul yang sampai sekarang yang paling saya ingat, yaitu di Bagja. Intinya yang paling saya teringat di gali mimpi, bahwa setiap orang, apakah itu guru atau siswa, punya potensi masing-masing. Tergantung bagaimana kita menggali potensi pada siswa atau guru tersebut. Nah, gali mimpi. Semua memang berawal dari mimpi. Ya. Dalam tanda kutip, kalau Bapak Ibu ingin bermimpi, maka perbanyaklah tidur Anda. Dalam tanda kutip tadi, maksudnya begini, Bapak Ibu ingin pembelajaran yang luar biasa, pembelajaran yang memang bagus bisa menuntun kehidupan yang akan datang. Dengan persaingan zaman sekarang ini, belajarlah. Karena yang nilai jual ke depan adalah skill, bukan hanya sebatas belajar tidak tahu apa yang kita belajar. Sama seperti tadi, kita kembali ke siswa. Misalnya siswa membaca, kita harus memastikan bahwa siswa itu tahu apa yang dibaca. Nah, saya terapkan di sekolahnya. Setiap siswa, setiap hari satu baris saja yang memang harus bisa dibaca dan dipahami apa makna yang terbaca. Contoh kecil. Misalnya ada tulis awas berbahaya. Mungkin anak-anak hanya bisa membaca tapi tidak bisa memaknai apa yang dibaca. Saya pernah anak-anak pada saat hujan berteduh di bawah gardu listrik. Di sana ada lambang petir dan tertulis awas berbahaya. Jadi tidak paham apa yang mereka baca. Nah, dari sebelah saya belajar bahwa anak atau guru membaca itu penting dan tahu apa itu yang dibaca itu jauh lebih penting. Nah, dari situlah saya pelajari sekian modul sampai kepada sosial emosional. Ketika seseorang ingin menjadi pemimpin pembelajaran, berarti dia harus memastikan kematangan emosional dirinya sendiri dulu. Mungkin sekilas itu saja yang saya dapatkan. Mungkin kalau diceritakan panjang, Pak. Banyak sekali pengalaman-pengalaman selama mengikuti guru penggerak. Mulai dari bersosialisasi, dapat komunitas baru, berbagi pengalaman dengan rekan-rekan yang berbeda sekolah. Terus terang bagi saya pribadi, saya sangat terharu ketika dulunya saya hanya sebatas guru SD, mungkin bagi saya sudah hebat. Ternyata ada yang lebih susah lagi, bagaimana menjadi guru di SLB. Disitulah saya menangis bahwa untuk belajar tidak harus berdiam diri, makanya bergerak. Dan harapan kami ketika ada acara di PMP, kami diprioritaskan dan diundang dari guru penggerak, Pak. Nah, itu harapan kami karena kami mau belajar, mau membuat perubahan.
mau menjadi transformasi pendidikan di sekolah kami masing-masing. Itu yang kami harapkan dari BPMP, Pak. Untuk harapan kami sebagai guru penggerak yang memang dari segi hasil pendidikannya kami sudah merasakan hasil pendidikannya dan memberi pengaruh pada orang lain. Itu memang sebuah hal yang sangat baik. Namun harapan ke depan, apa yang sudah kami dapatkan sekarang ini dapat bermanfaat, walaupun itu yang kami usahakan sendiri maupun adanya kerjasama dengan instansi atau stakeholder atau pengambil kebijakan yang lain. Itu yang kami kerjasama itu sangat kami butuhkan, karena kami guru penggerak jika ingin bergerak sendiri, luar lingkup kami masih terbatas karena kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi saya harap setiap kebijakan itu ada sinkronnya, ada hubungannya dan ada kaitannya dengan pendidikan guru penggerak ini, sehingga kebermanfaatan kami itu lebih terasa. Perkenalkan, nama saya M. Nazir, salah seorang calon guru penggerak. Alhamdulillah sudah menjadi guru penggerak di angkatan 9. Baru pun mulai bergerak. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan kegiatan di guru penggerak banyak sekali hal-hal yang kita dapat. Tapi saya menjaga komitmen diri sendiri untuk terus bergerak dimanapun kita berada. Dan pesan kami kepada seluruh guru yang ada di Aceh khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya, jangan tunggu diperintah untuk bergerak. Marilah sama-sama kita bergerak untuk merubah mutu pendidikan kita, arah pendidikan Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Bintang di langit itu bukan hanya untuk dipandang, tetapi untuk kita raih dan kita gapai. Ombak dan badai itu bukan tantangan, tapi rintangan untuk kita lalui bersama menuju samudra yang luas itu dan menuju ke tepian arah yang lebih baik ke depan. Makanya kepada rekan-rekan guru semua yang ada di seluruh Aceh, marilah sama-sama kita bergerak bersama dan berkolaborasi di dalam komunitas belajar kita. Itu yang terpenting. Terutama kepada kawan-kawan kami yang telah menjadi guru penggerak, jadilah inspirasi dan menjadi motivasi kepada rekan-rekan yang lain untuk merubah mindset yang dahulunya mindset malas dalam pesimis dalam bergerak, sekarang menjadi optimis untuk terus bergerak merubah wajah pendidikan kita di Aceh. Itu merupakan kolerasi yang bisa bekerja sama. Jadi bukan hanya sekedar menjadi pemimpin tapi juga mendampingi. Itu yang saya harapkan. Jadi teruslah mendampingi kami hingga bukan hanya tergerak tapi juga bisa menggerakkan sampai yang dicita-citakan benar-benar bisa kita capai seperti itu. BPMP bagi kami adalah pencerah dan pelindung. Semoga saja begitu. Bagi saya BPMP itu adalah penyemangat bagi kami agar kami ini menjadi guru penggerak yang memang nantinya bisa berkolaborasi untuk menciptakan visi misi dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Bagi saya BPMP itu adalah mitra. BPM kan mengevaluasi tapi memberi solusi. Bagi saya BPMP sebagai abang yang terus memandu saya ke jalan yang benar. BPMP adalah sebagai naungan bagi kami dan sebagai penjaga semangat untuk kami terus bergerak dan terus belajar. BPMP adalah motivator, inspirator, dan pendamping bagi guru-guru seluruh Aceh. BPMP bagi kami merupakan rumah kedua bagi kami guru, sebagai orang tua kami yang mengontrol kredibilitas kami guru, mutu kami saat ini. BPMP itu adalah sebuah wadah yang bisa menciptakan guru-guru hebat di Indonesia ini. Bagi saya BPMP Aceh adalah orang tua kami yang selalu memberikan nutrisi untuk pengembangan pendidikan di Provinsi Aceh. Hari ini kita benar-benar merasakan kehadiran BPMP bagi kita guru semua yang hari ini bisa menjadi memberikan sebuah kontrol bagi kita bagaimana pendidikan kita untuk arah ke lebih baik ke depannya, khususnya di Provinsi Aceh. BPMP Aceh sebagai mitra dalam meningkatkan kualitas guru ke depan dalam upaya menunjukkan pendidikan, khususnya meningkatkan kualitas guru sehingga anak-anak bisa mendapatkan haknya dalam belajar, seperti itu. Bagi saya dengan adanya BPMP Aceh bisa memberikan ruang yang lebih besar kepada guru untuk terus berinovasi, meningkatkan kompetensinya sehingga bisa memberdayakan peserta didik dan juga sekolah ke depan. Terima kasih BPMP Aceh telah membersamai kami guru penggerak lintas angkatan Kabupaten Biren. BPMP Aceh dari Aceh.